Modul 1.2 mulai dari diri, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan juga refleksi pada modul 1.2.A.3. Pengalaman negatif usia 10 tahun. Pengalaman positif usia 12-15 tahun. Lulus S1 umur 23 tahun. Saat ini usia saya 44 tahun. Masa pensiun lebih dari 60 tahun. Selisih usia. Pengalaman positif 26 tahun. Pengalaman negatif 18 tahun. Peristiwa negatif yang saya alami yaitu terjadi ketika berumur 10 tahun. Ketika itu saya masih SD dan saya baru pindah dari Bandung ke Nganjuk, di mana saya belum menguasai bahasa Jawa dengan sempurna. Pada waktu itu teman-teman selalu mengejek dan mengganggu, bahkan tidak pernah mengajak saya bermain. Pada saat itu kebetulan ada ekstra pramuka dan di situ ada pertanyaan tentang benda-benda yang ada di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Inggris, dan saya tidak bisa sama sekali bahasa Inggris, sehingga saat itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kakak pembina pramuka tadi, dan itu membuat saya tidak nyaman. Sehingga itu membuat saya trauma untuk bergaul dengan teman-teman. Peristiwa ini selalu saya ingat sampai sekarang. Peristiwa positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 13-15 tahun, yaitu saya masih SMP, di mana saya sering mendapatkan juara. Puncaknya saya mendapatkan juara 1. Selalu mendapatkan nilai baik di rapot kategori kepribadian siswa, kerajinan, kerapian, dan kebersihan. Dan paling masih teringat sampai sekarang, salah satu guru mengajarkan saya sikap berani dan percaya diri. Saat itu adalah masa-masa bahagia bagi saya, karena saya bisa belajar dengan mudah dan mendapatkan banyak teman yang mensupport saya. Peristiwa positif sehingga banyak guru yang senang dengan saya. Saya yang sebelumnya belum bisa bahasa Inggris sama sekali, di sini sudah mulai menyukai bahasa Inggris. Suatu hari ketika ditanya oleh guru bahasa Inggris dan bisa menjawab, rasanya bahagia dan senang sekali. Disinilah awal saya menyukai bahasa Inggris sampai sekarang. Yang kedua yaitu ketika bisa mewakili kabupaten untuk lomba pencak silat Prapon Jawa Timur di Malang, karena banyak pertandingan yang harus saya menangkan. Selain saya, siapa lagi yang ada di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pihak yang terlibat pada peristiwa negatif, teman sekelas yang menurut saya kurang bisa bergaul dan selalu membuli karena saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik. Menurut saya, sikap teman-teman saya akan menimbulkan trauma yang mendalam, tetapi saya tidak dendam dan sudah memaafkan perbuatannya. Harapan saya tidak ada lagi yang merasakan apa yang saya rasakan. Kakak pembina pramuka yang meminta saya untuk menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Inggris, tetapi tidak dijelaskan dahulu, sehingga membuat saya merasa takut dan malu apabila saya tidak bisa menjawab. Pihak yang terlibat positif, wali kelas yang mengajar dengan sabar dan sepenuh hati, sehingga saya dapat memperoleh prestasi yang membanggakan. Orang tua yang selalu mensupport dan memberikan dukungan baik doa maupun material. Teman sekelas yang selalu antusias untuk selalu belajar dan bermain bersama. Guru bahasa Inggris yang selalu mensupport. Roda emosi Plucik. Dampak emosi negatif, takut karena tertekan dengan perangkulan
perlakuan bullying teman-teman, trauma kurang bisa bergaul bersama teman, kecewa karena merasa tindakan kakak pembina tersebut bukan merupakan contoh yang baik, minder karena tidak bisa berekspresi dan berpendapat. Dampak emosi positif, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antusias dan lebih semangat dalam belajar, senang dan bahagia ketika mendapatkan prestasi, bangga dengan usaha yang saya lakukan, termotivasi untuk lebih bersemangat mempelajari ilmu yang belum bisa, senang kepada Dewan Guru yang selalu memberikan motivasi saya untuk meraih prestasi, lebih bersemangat untuk mempelajari hal yang baru yang belum saya kuasai. Pengalaman di masa sekolah masih bisa saya rasakan hingga sekarang, karena menurut saya peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Karena pada masa sekolah kinerja otak kita sedang berkembang dengan tajam. Setiap momen atau pengalaman yang kita rasakan akan membentuk jalinan informasi di dalam otak. Momen yang terjadi di masa sekolah masih mempengaruhi saya karena masa itu menyimpan kenangan yang kuat dan beragam emosi. Kenangan tersebut dapat memberikan semangat dan pelajaran bagi saya di masa kini. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan Travesium Usia dan Roda Emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik? 1. Memahami perkembangan emosi peserta didik. 2. Mengembangkan kesadaran diri dan empati. 3. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 4. Mendorong pertumbuhan holistik peserta didik. 5. Menjadikan teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik. Mempunyai peran penting untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, di mana menjadi seorang guru itu tidak mudah, butuh proses tanpa putus semangat belajar, serta butuh ekstra tenaga dan pikiran untuk melayani murid dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat murid agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna. Oleh sebab itu, guru digugu dan ditiru. Modul 1.2 mulai dari diri, nilai dan peran guru peserta didik. Nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah antara lain. 1. Kepedulian. Sebagai seorang guru yang peduli, saya tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga memahami perasaan, tantangan, dan kebutuhan emosional murid. 2. Keteladanan. Keteladanan dalam sikap dan keteladanan tindakan adalah kunci untuk mempengaruhi murid dan rekan guru. 3. Komitmen terhadap pembelajaran. Seorang guru yang berkomitmen terhadap pembelajaran tidak hanya mengajar tetapi juga harus belajar dan mengembangkan diri. 4. Keterbukaan dan kolaborasi. Keterbukaan terhadap ide dan pendapat orang lain serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan guru, murid, dan orang tua sangat penting. 5. Konsistensi dan keadilan. Konsistensi dalam menerapkan aturan dan keadilan dalam memperlakukan semua murid secara adil adalah landasan yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terstruktur. Saya lakukan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah menjadi fasilitator, teman, pendorong, sekaligus penuntun sehingga saya bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif serta semangat dalam belajar. Tentu peran ini memiliki tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, akan tetapi saya mencoba untuk beradaptasi dengan cepat sesuai lingkungan pembelajaran. Saya mencoba menjalankan peran dengan memberikan motivasi kepada guru serta memberi dorongan kepada murid untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ilmu. Terima kasih.
bergerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Modul 1.2 mulai dari diri, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia.